Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal mukhtaramin, para alim wa ulama, bil khusus Jumatan Al-Mukarram Bapak Ustaz Romlan Al-Hafiz, wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan kepengurusan Masjid Besar Al-Muhajirin, wabil khusus pada Bapak dan Ramin, yaitu Bapak Eko Puji Santoso, yang baru kenal saya namanya Pak, maaf, dan juga jarang ketemu juga. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dari seluruh majelis ta'lim yang ada di Kecamatan Parigu, khususnya di Desa Pusadamai, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya saya berdiri di hadapan ibu-ibu, niat dari saya pribadi tidak ada niat untuk menggurui. Saya tidak ada niat untuk mengajari bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada niat. Marilah sama-sama kita niatkan niat untuk sama-sama belajar. Apa yang sering disampaikan oleh alim ulama, oleh guru-guru kita kembali lagi, kita muzakarakan pada malam hari ini. Kita ulang kembali pada malam hari ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kita ada jazbah dalam beramal. Yang belum dengar atau yang belum pernah dengar, supaya malam hari ini dengar. Yang sudah sering didengar, yang sudah sering mendengar tapi belum hafal, mudah-mudahan bisa dihafal. Yang sudah hafal tapi belum bisa diamalkan, bisa dipraktekkan. Adanya majelis muzakarah pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya dan menyampaikannya kepada seluruh umat. InsyaAllah semua bersedia, insyaAllah. Mari sama-sama kita niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yasir wa la tu'asir wa tammin bil khair wa bika nasta'inu ya fatah ya fatah ya fatah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, bapak-bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita niat belajar ilmu agama, tujuan agar diri kita selamat dunia dan akhirat, dan selalu kita ikuti apa nasihat oleh alim ulama, oleh guru-guru kita, oleh sesepuh kita, dan oleh romo kiai kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang di luar dengar suara saya, Bu? Alhamdulillah. Ditandur ning kebun abu, ana jleweng tiba nyemplung, mbok ira kembange apa. Sallallahu Nabi Muhammad.
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada awal pertemuan kita telah kita sama-sama dengarkan sholawat turi putih. Apa itu turi putih? Yaitu dituturi yang bagus. Artinya diberi nasihat oleh alim ulama, nasihat yang bagus. Maka alim ulama berikan nasihat kepada kita, kalau bahasa Jawanya wetan kali, kulon kali. Wetan itu nopo Mas Eko? Timur. Yo. Bahasa itunya timur. Saya pun kurang paham dengan bahasa Inggris dari sebelah Jawa sana. Kemudian kulon itu barat. Di sebelah timur ada sungai, di sebelah barat ada sungai, tengah-tengahnya ada tanaman padi. Maknanya apa kata Romo Kiai? Maknanya itu yaitu bahwa di sebelah kita di sebenarnya banyak air. Di tengah-tengah kita punya tanaman padi yang gunanya luar biasa. Maka syairnya kemarin ngaji, sekarang pun ngaji. Yang mana gunanya ngaji adalah ikut panutan kiai. Yang kedua, gunanya ngaji adalah untuk bekal kita menuju mati. Karena kita semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kita adalah di gua. Gua itu adalah kuburan. Tanamannya adalah menungso. Yang ditanam dalam kuburan adalah kembang. Kembang itu adalah bahasa itunya, bahasa halusnya. Bahasa itunya manusia, orang. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, maka sesuai dengan awal tadi saya katakan, yuk kita sama-sama ngaji. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita kehidupan yang penuh dengan barakah, kematian dalam kematian yang husnul khatimah, dan masuk dalam syurga mendapatkan syafaat Rasulullah. Allahumma. Baiklah Bapak-bapak jamaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini acara halal bi halal. Waktu saya cuma 15 menit tadi kata Mas Ego. Kali 4 ya. Apa itu halal bi halal? Kalau bahasa Arab halal bi halal itu adalah baik dengan yang baik. Dalam riwayatin, dalam riwayat yang lain, yaitu maaf memaafkan. Kalau bahasa udah maaf terus dimaafkan, sudah baik dengan yang baik. Maka bahasa halal bihalal itu bahasa Arab, tapi tradisi halal bihalal tidak ada di Arab. Boleh nanya sama Pak Haji Masri, boleh nanya sama Pak Haji Nopi ya. Di Arab Saudi tidak ada acara halal bihalal. Yang ada acara tradisi halal bihalal di Indonesia. Jadi kalau tetangga kita namanya open house, terbuka, apa namanya, rumah terbuka gitu kan. Membuka rumah. Salah kan? Nah, itu bahasanya. Maka di Indonesia ini, kalau menurut saya pribadi paling pas, karena saya orang Indonesia, ada acara halal bihalal. Maka sedikit hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, cari dalil di Al-Quran dan hadis. Kata Romo Kiai, tidak nemu beliau. Romo Kiai aja tidak nemu, apalagi Sobiri, tidak nemu dalilnya halal bihalal. Namun ada satu kata-kata bahasa halal, yaitu bahasa yang pernah digunakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika diperintah Allah Ta'ala untuk mendatangi Fir'aun lanatun alaih, dikasih bekal oleh Allah Ta'ala, Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani. Wahlul itu kata dari bahasa halal. Maka apa arti daripada wahlul itu? Yaitu lepaskanlah. Lepaskanlah tali yang mengikat lisan saya agar lisan saya bisa fasih berbicara. Maka kalau orang punya salah,
pasti ketemu susah ngomong. Merasa punya salah, masa itu ketemu saya pernah merasa salah, punya utang ayamnya 10 kilo belum dibayar. Maka kalau mau ketemu saya malu, mau ngomong pun tidak enak. Punya salah. Alhamdulillah masa itu tidak punya utang sama saya punya utang sama dia. Utang nasi bungkusnya belum dibayar kemarin. Kata masa itu tidak usah dibayar, gratis ya sudah. Nah, jadi bahasa halal itu adalah bahasa lepaskanlah. Lepaskan apa pada malam hari ini? Yuk kita sama-sama kita lepaskan daripada tali yang mengikat diri kita dengan cara maafkan. Punya salah minta maaf. Ada orang punya salah sama kita maafkan. Inilah namanya halal bihalal. Maka kalau kita ketemu sama orang, Pak dan Ramil mungkin bisa paham. Ada orang punya salah, melakukan kesalahan di pemerintahan, melakukan kriminal. Ketika diinterogasi, ketika ditanya, susah ngomongnya karena salah. Kalau Mas Barokah paham, ada orang ambil sawit, ditanya, berarti salah. Lisannya susah ngomong. Ini pertanda punya salah. Kita nanya sama anak kita, kalau anak kita salah pasti susah ngomongnya, kata Mas Heri. Ketika Didan ditanya, dari mana kamu Dan? Ke rumah Pak Ustadz, bohong kamu, susah ngomongnya. Memang hari ini belum ada Didan ke rumah saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah halal bihalal, yaitu saling memaafkan. Baiklah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi mengulang kembali ta'lim yang sudah sering disampaikan oleh alim ulama, peristiwa daripada halal bihalal. Suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijumpai oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam mengucapkan salam kepada baginda Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Jibril alaihissalam berkata kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, aku mau doa kepada Allah Ta'ala. Maukah engkau mengamini doa saya? Apa jawab baginda Nabi? Silahkan wahai Jibril. Betul ya Rasul? Betul. Maukah engkau mengaminkan doa saya? Silahkan doa ya Jibril. Maka alim ulama bertanya, jika yang berdoa malaikat Jibril alaihissalam dan yang mengaminkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkinkah doanya ditolak Allah Ta'ala? Mungkinkah doanya salah? Mungkinkah doanya kurang fasih? Maka jawabannya, doanya pasti diterima Allah Ta'ala. Mari sama-sama kita merenung, mudah-mudahan kita tidak ada di salah satu ketiga doanya malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam berdoa, ya Allah, tepatnya pada tanggal 1 Syawal, aku memohon dan aku meminta kepada Engkau, jangan Engkau terima puasa dan ibadahnya hamba-Mu yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, jangan Engkau terima puasa dan ibadahnya di bulan Ramadan hamba-Mu yang dia durhaka kepada ibu bapaknya. Bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah, diaminkan tak doa ini sama Allah? Diaminkan tak Mas Agung? Diaminkan sama baginda Rasul. Diaminkan. Malaikat Jibril berdoa seperti itu, diaminkan oleh baginda Rasul. Doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, setiap diri kita mungkin belum jadi orang tua, MC-nya saja masih muda. Namun setiap diri kita pastilah kita punya orang tua.
Manusia yang lahir ke dunia atau diciptakan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara bapak dan ibu adalah Nabi Adam alaihissalam. Manusia yang dilahirkan Allah taala ke dunia ada ibu tapi tidak ada bapak, yaitu Nabi Isa. Selain itu, Bapak Hani, Bapak Teguh, Bapak Subakir lahir punya bapak, punya ibu. Semuanya punya bapak, punya ibu. Ada yang berani ngaku di sini tidak punya bapak, punya ibu? Ya mungkin bapaknya sama ibunya sudah dipanggil Allah. Namun setiap diri kita, pasti diri kita mempunyai orang tua. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu dosa yang terbesar dan dosanya disegerakan di dunia dan juga dosanya ditambah lagi dan juga azabnya di dunia dikasih dan di antaranya Allah Ta'ala ditambah lagi adalah dosa anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillah. Maka ada seorang pepatah bahasa mengatakan, kasih sayang orang tua atau kasih sayang seorang ibu sepanjang masa. Namun kasih sayang anak sepanjang galah, kata orang tua. Maka orang tua memberikan kasih sayang kepada anaknya tidak pernah berhitung-hitung. Namun anak baru saja ngasih sedikit sama orang tua sudah dihitung-hitung. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi, salah satu berbaktinya kita kepada orang tua bahkan dihukumi oleh Imam Syafi'i sebagai fardu ain. Kita wajib mendoakan kedua orang tua kita minimal 1 hari 1 malam 5 kali. Setiap habis sholat doakan kedua orang tua kita. Kalau tidak sampai 5 kali, maka pengabdian kita kepada kedua orang tua kita belum sempurna. Apalagi tidak pernah doakan bapak ibu kita. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli waliwa warhamhuma. Coba diulangi. Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbaya shaghira. Artinya apa? Ya Allah, alhamdulillah dosa dan dosa-dosa sayangilah mereka. Ini berapa kali satu hari Pak? 5. Satu hari 1 malam 5 kali. Maka kalau di sholat langsung Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah biridul walidain wa suhtullah suhtul walidain. Ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua dan murka Allah bergantung kepada murka kedua orang tua. Maka alim ulama sering memberikan nasihat kepada para santrinya, wahai santri-santriku, apabila di antara kalian ada yang susah hafal Quran, ada yang susah hafal hadis, ada yang susah hafal kitab, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian punya dosa sama ibu kalian. Maka suruh tulis surat minta maaf sama kedua orang tuanya. Kalau sekarang suruh telepon mama sama bapaknya. Secara tidak langsung Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lupa tidak mendoakan kedua orang tua kita, itu termasuk dosa. Apalagi orang tua kita sudah dipanggil Allah Ta'ala, termasuk kita dosa. Maka ada sebuah kisah yang masyhur, kisahnya sahabat Al-Qamah radhiyallahu anhu. Al-Qamah ini orang alim, orang sholih yang sholatnya selalu berjamaah dengan baginda Nabi. Namun di akhir hayat Al-Qamah susah mengucapkan 2 kalimat syahadah, susah mengucapkan 2 kalimat
syahadah. Baginda Nabi heran, tidak percaya. Orang sealim Alqamah, sesolih daripada Alqamah, selalu berjamaah dengan kita, susah mengucapkan kalimat syahadah. Ketika diteliti, oh mungkin punya salah sama orang tuanya. Masih ada nggak orang tuanya? Bapaknya sudah ada ya Rasul, ibunya yang masih ada. Ibunya panggil suruh ke sini. Diputuslah putusan oleh baginda Nabi. Wahai ibu adalah ibunya Alqamah, iya. Alqamah sedang sakaratul maut. Ibu maukah berkenan datang ke tempat Alqamah? Sorry, kalau bahasa sekarang. Maaf, saya tidak punya anak namanya Alqamah. Saya tidak punya anak namanya Alqamah. Balik lagi. Ya Rasul, ibunya tidak mau datang. Apa jawabannya? Dia tidak ngaku Alqamah sebagai putranya. Utusan yang pertama gagal, dikirim utusan yang kedua. Wahai ibu adalah ibunya Alqamah. Alqamah sedang sakaratul maut. Sudahkah ibu datang dan memaafkan daripada Alqamah? Karena Alqamah susah mengucapkan kalimat syahadah. Maka apa jawaban ibunya? Maaf, saya tidak sudi punya anak seperti Alqamah yang telah menyakiti hati saya. Sampaikan saja, saya tidak mau datang. Gagal utusan kedua. Datang utusan yang ketiga, maka baginda Nabi sampaikan, kalau ibunya tidak mau datang, ibunya tidak mau memaafkannya, maka sampaikanlah, kata baginda Nabi, Alqamah akan dibakar hidup-hidup. Karena apa? Orang yang di akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat, maka ia akan dibakar di nerakanya Allah Ta'ala selama-lamanya. Maka lebih baik saya bakar dunia, biar di akhirat tidak dibakar. Maka datang utusan seperti itu, menyampaikan seperti itu, langsung ibunya mengatakan, jangan, itu putra satu-satunya punya saya. Baiklah, saya memaafkan dia, saya akan datang ke tempatnya. Maka ketika datang, Alqamah minta maaf sama ibunya. Ibunya pun memaafkan. Kalau bahasa sekarang halal bihalal, lebaran setahun sekali, minta maafnya buat dosanya setahun penuh, minta maafnya sekali. Ketika sudah dimaafkan, maka langsung Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada Alqamah untuk mengucapkan dua kalimat syahadah. Wa fi riwayatin, kesalahan Alqamah ini sepele bu, ibu. Tak kasih tahu biar anaknya tidak susah mengucap kalimat syahadat. Jangan mudah sakit hati kepada putra putri ibu. Sama ibunya Alqamah sakit hati gara-gara apa? Sebelum Alqamah menikah, mau ke pasar diantar sama Alqamah. Kemudian ketika habis gajian Alqamah, maka ibunya yang menerima gajiannya. Bu, alhamdulillah saya habis gajian sawit. Ini gajiannya dikasihkan ke ibu karena Alqamah belum punya istri. Ketika Alqamah sudah menikah, kalau ke pasar bawa ibunya kan bawa istrinya, Bu? Bude. Dulu waktu anak bude belum punya istri, ke pasar sama bude. Tapi ketika sudah punya istri, ke pasar, bude yang dibawa ke pasar, kan istrinya dibawa ke pasar. Istrinya mulai sakit hati, aku udah dibuangkan sama anak saya. Sudah mulai sakit hati. Kemudian pulang dari pasar, bawa buah-buahannya diberikan kepada istrinya semua. Bu, nih buah-buahannya bawa semua ke dapur. Maksudnya apa? Maksudnya biar istrinya atau menantunya ngupas buah tersebut. Setelah dikupas, dipotong-potong, baru dikasih sama ibunya. Ngambek duluan ibunya, merajuk duluan, langsung masuk kamar, kunci ibunya. Diketahuilah, Assalamualaikum Bu, ini buahnya sudah saya kupas, sudah saya potong-potong, yuk kita makan bareng. Makan gak berdua sama istrimu? Marah. Bahkan niatnya ini baik. Niatnya itu baik. Belanja ke pasar dengan istrinya biar ibunya di rumah saja. Kemudian pulang bawa oleh-oleh, ya kan? Oleh-olehnya dibersihkan dulu, dipotong-potong dulu biar ibu tinggal makan saja. Ini ibunya salah paham.
Maka asbab salah paham tersebutlah ibunya sakit hati membuat sahabat Alqamah susah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka wahai ibu, jangan mudah sakit hati kepada putra putri. Insya mari sama-sama kita doakan kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Mudah-mudahan kedua orang tua kita diampuni dosa-dosanya dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan di akhirat. Dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kita juga menjadi anak yang berbakti kedua orang tua kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Ridhonya Rabbi adalah ridhomu. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang. Murkanya Rabbi adalah murkamu. Kalau Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah, maka itu asbab karena kemarahan kedua orang tua kita. Maka kita doa kepada Allah, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku seperti mereka menyayangiku. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Sama-sama. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa
Yang belum minta maaf sama ibu, sama bapak, minta maaf. Yang bapak ibunya sudah pernah memanggil Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak sempat ziarah ke makamnya, mungkin punya saudara bapak, punya saudara ibu, minta maaf atas nama kedua orang tua kita. Insya Allah. Maka hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alim ulama mengatakan orang tua seperti longan. Longan itu bahasa Inggris Jawa sih. Longan itu apa? Apa itu? Kalau ada ranjang di bawahnya itu apa bagus? Ruangan. Nah, ruangan yang punya ranjang di bawahnya itu ada longan. Ya, iya, kolong. Ya. Maka kalau kita punya longan, punya kolong, kita bisa nyimpen apa saja di situ dan jamin insya Allah aman. Mas Hedi sering nyimpen uang di bawah kolong, cari nanti gunungan, cari di dalam situ. Nah, kemudian nyimpen uang sertifikat juga di situ di longan juga. Kok tahu ya? Belum cerita. Maka aman di situ. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, bagi kita sebagai putra-putrinya, sebagai putra-putri yang memiliki orang tua, namun rezeki kita susah, kita punya orang tua, namun orang tua kita biarkan, orang tua kita telantarkan. Kita punya ranjang, namun ranjangnya disenderkan ke dinding, sehingga tidak punya longan tadi, tidak punya apa tadi Mas? Kolong tadi. Susah saya ngomong kolong. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kami sering senantiasa terhormat Kiai, wahai para santriwan dan santri putri, apabila kalian ketika nanti sudah makomi, sudah selesai ngaji, tinggal di kampung halamannya atau ketika hijrah, ketika merantau, engkau susah usaha, engkau susah untuk usahanya, daftar jadi PNS pun tidak diangkat-angkat, jadi dari awal kok tidak diangkat-angkat, maka saksikanlah omonganku benar bahwa engkau punya salah kedua orang tua, punya salah kepada kedua orang tua, maka minta maaf dan minta ridhonya. Maka banyak kisahnya orang yang usahanya maju berhasil karena memikirkan kedua orang tuanya. Bahkan ada seorang pengusaha yang mengumrohkan kedua orang tuanya setiap tahun, rezekinya makin barokah. Ada yang menghajikan kedua orang tuanya, rezekinya makin barokah. Walaupun dirinya belum umroh, dirinya belum haji, menghajikan kedua orang tuanya dulu. Insya Allah. Ini kisah banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita. Dan alhasil tidak menjadikan miskin, namun menjadikan barokah. Kemudian hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, malaikat Jibril alaihissalam berdoa yang kedua. Apa isi doa malaikat Jibril alaihissalam yang kedua? Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya hamba-Mu seorang istri yang durhaka kepada suami. Ibu didoakan oleh malaikat Jibril, wahai Allah, ya Allah, jangan kau terima ibadah dan puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ibu sesolehah ibu, malam tadarus Quran, sholat qiyamul lail, paginya siangnya berpuasa atau siang, namun kehidupannya melawan suaminya, maka didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Rasul. Doanya apa? Supaya puasa dan ibadahnya tidak diberi naudzubi. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, khususnya wahai ibu-ibu, kalau seorang anak ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung pada ridho kedua orang tua, namun ridhonya seorang istri tergantung pada ridhonya suami. Apabila suami ibu ridho kepada ibu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala jamin surga untuk ibu-ibu. Karena apa, Bu? Kalau bahasa Inggrisnya kata Mas Heri tadi ngobrol sedikit,
dadi wong wadon. Enak dadi wong wadon. Syurga nunut, neraka ora katut. Itu kamu saya beliau. Syurga nunut, neraka ora. Bahasa Indonesianya, kalau seorang istri surga suami ikut, namun kalau suami masuk neraka istri nggak mau ikut. Enak nggak bu? Kalau suaminya masuk surga, istrinya ini syaratnya taat, syaratnya taat saja. Namun kalau suaminya masuk neraka, suaminya tidak bisa ikut karena istrinya rajin ibadah, suaminya tidak. Contohnya siapa? Siti Aisyah. Suaminya siapa bu? Fir'aun masuk surga kan neraka? Masuk neraka. Siti Aisyah masuk surga. Maka saking beratnya seorang suami, wajiblah seorang istri mentaati semua perintah suami atas dasar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Hukumnya wajib. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ibu-ibu yang belum minta maaf sama suaminya, minta maaf. Jangan setahun sekali bu. Salahnya tiap hari, minta maafnya nunggu lebaran. Maka ciri-ciri keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dicontohkan adalah baginda Rasul. Istri baginda Rasul selalu minta maaf kepada baginda Rasul ketika sebelum beranjak ke tempat tidur. Ya Rasulullah, ini ada air, ini ada handuk, kemudian ini ada cambuk. Ini ada air, ini ada handuk, ini ada cambuk. Air untuk membasuh kakimu, saya basuh. Untuk membasuh daripada wajahmu, tanganmu, kemudian terakhir baru kaki. Kemudian setelah itu handuk untuk lap. Setelah itu ya Rasul, kalau pelayanan saya, khidmat saya kepada kau kurang, ini ada cambuk, kau ambillah ya Rasul, pukullah saya. Ibu, ada ibu yang siap dipukul sama suami? Nah, ini kencang sekali jawabnya Bu Nona. Tidak ada seorang istri yang minta dicambuk sama suaminya kecuali istri baginda Rasul. Apa jawab baginda Rasul? Wahai istriku, apabila pada hari ini saya punya salah, cambuklah saya. Intinya apa bu? Selalu merasa dirinya minta salah. Ngaku salah itu berat sekali, apalagi minta salah. Ngaku salahnya berat. Senang waktu ketika baginda Rasul pulang masuk ke dalam rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang disediakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha yaitu air minum. Ketika baginda Rasul masuk mengucapkan salam, kemudian beliau berbaring lendehan, kalau bahasa itunya sandaran. Saking lelahnya baginda Nabi setengah terkantuk. Siti Aisyah tidak tega bangunkan beliau, maka air minumnya diletakkan di sebelah tangan karena berharap supaya kalau bangun langsung megang air minum langsung diminum. Namun secara tidak sengaja kesempar. Apa kesempar? Ya kesempar kena tangan, tumpah airnya. Maka Siti Aisyah minta maaf sama baginda Rasul. Ya Rasul, maafkan saya salah letak air minumnya. Oh tidak, saya yang salah, saya yang nyempar air minumnya. Rebutan salah. Kalau sekarang cuma nama Barokah. Ada istrinya sampai di situ. Pulang, kalau belum minta air, belum dikasih air. Kemudian kalau ketika bikin wedangnya panas kalau dingin juga kopi apa ini dingin? Tahu-tahu gasnya sebenarnya habis. Kemudian minum diseruput, kok pahit? Kopi apa ini pahit? Ya namanya kopi pahit. Padahal gulanya habis. Selalu minta benar. Yuk kita ngajak kepada baginda Nabi. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, sedikit dua hal yang akan saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita, kepada suami dan istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sering diulang-ulang ketika bulan Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul
lahun. Wahai istri, engkau adalah pakaian untuk suamimu, dan wahai suami, engkau adalah pakaian untuk istrimu. Maka makna beberapa pakaian yang pertama, yaitu pakaian adalah kebanggaan. Pakaian makna beberapa pakaian adalah kebanggaan. Saya bangga pakai jubah, saya bangga pakai kopiah dan sorban, saya bangga menggunakan sorban, saya bangga pakai batik, saya bangga pakai baju kaos bola, bangga. Saya bangga ngefans sekali, saking ngefansnya sama Real Madrid, kaosnya Real Madrid semua, bangga. Ibu-ibu juga gitu, bangga saya, pakaiannya satu warna, bangga, ya kan? Maka hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, seorang suami harus bangga kepada istri, dan istri harus bangga kepada suami. Karena arti makna pakaian adalah kebanggaan. Wahai istri, siapapun dia, suamimu, dia tetaplah Arjunomu, kata orang Jawa. Arjuno itu adalah nama yang dipakai untuk orang yang paling ganteng, ya Mas Heri. Kalau ada yang di Bodok sini yang namanya Arjuno, rasanya tidak pantas. Karena orang Bodok ganteng semua maksudnya. Nama Arjuno adalah nama yang paling dipakai untuk anaknya seorang raja, bahkan dia jadi raja dan paling ganteng, paling tampan. Maka wahai istri, siapapun dia suamimu, suamimu adalah yang paling ganteng, lebih ganteng daripada Arjuna. Kemudian wahai suami, seperti apa rupa daripada istrimu, dialah Sri Kandimu. Kalau bahasanya Mas itu Sri Kandi. Sri Kandi itu adalah wanita yang paling cantik di zaman kerajaan. Sri Kandi. Maka harus bangga punya istri seperti yang istri bapak harus bangga. Inilah makna yang pertama pakaian, yaitu kebanggaan. Yang kedua, apa makna pakaian? Adalah untuk menutupi aurat, untuk menutupi kekurangan. Coba orang yang paling ganteng sekali, hadirkan ke sini tanpa pakaian. Siapa yang mau nengoknya? Ada orang yang paling cantik sekali, jalan tanpa busana. Siapa yang mau nengoknya? Maka langsung mengatakan ini bukan orang, ini orang tidak waras ini. Maka pakaian adalah untuk menutup kekurangan, menutupi aurat. Maka seorang suami wajib hukumnya menutupi aurat istri, tutupi kekurangannya, kemudian sempurnakan. Begitu juga seorang istri wajib menutupi aib suaminya, kemudian sempurnakan kekurangannya. Setiap istri punya kekurangan, setiap suami juga punya kekurangan. Maka inilah makna daripada pakaian, yaitu untuk menutupi aurat dan untuk menyempurnakan kekurangan. Tutupi kesalahannya. Romo Kiai sering ngomong, ada 3 hal yang tak boleh kamu bicarakan di hadapan istrimu. Yang pertama adalah kecantikan wanita lain. Tidak boleh menceritakan kecantikan lain di hadapan istri bapak, tidak boleh. Bu, tadi ada wanita cantik, tidak boleh diceritakan. Boleh tidak bu? Boleh tidak? Yang kedua, menceritakan masakan yang terenak di hadapan istrinya, masakannya orang lain. Itu pun tidak boleh. Tadi saya makan di Padang Sinar Minang, enak sekali. Kesinggung dah bu? Besok makan di sana aja terus pak. Saya dah masak malah. Kan gitu Mas Bedir. Tidak boleh dipuji masakannya. Yang ketiga, tidak boleh menceritakan kelebihan istri kelebihan wanita lain di hadapan istrinya. Kelebihannya itu banyak, bisa diceritakan. Tidak boleh. Kepintaran terutama. Kepintaran juga tidak boleh diceritakan. Kemudian hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keluarga suami istri, yaitu hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, kalian adalah pakaian untuk satu yang lain dan satu yang lain adalah pakaian untuk yang lain. Maksudnya kita harus menyempurnakan kehidupan keluarga kita dengan cara menjaga kebaikannya dan menutupi kesalahan-kesalahannya. Kalau pepatah mengatakan, ketika kau bercermin, siapakah yang ada di cermin? Tidak mungkin masa ikut cermin yang di dalam cermin saya, tidak mungkin. Tetap masa ikut. Maksudnya apa? Istrimu adalah cermin kehidupanmu. Ketika engkau menceritakan keburukannya, sungguhnya engkau menceritakan keburukanmu sendiri.
Ketika engkau menyebar aib daripada kekurangan istrimu, sesungguhnya kau telah menyebar aib kekurangan dirimu sendiri. Begitu maknanya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita terkhususnya pada ibu-ibu tidak tergolong di dalam doanya malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian yang ketiga, terakhir 15 menit terakhir. Yang ketiga Jibril alaihissalam berdoa, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya umatmu yang tidak mau memaafkan saudaranya. Jangan kau terima ibadah dan puasanya umatmu yang tidak mau memaafkan saudaranya. Wa fi riwayatin, yang tidak mau bersolawat kepada Nabi, yang tidak mau solawat kepada Nabi. Ini pun kena doa, kena doa. Maka hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, inilah acara momen halal bihalal, yaitu saling memaafkan. Maka orang yang meminta maaf itu baik, memiliki derajat yang tinggi. Namun yang memaafkan atau yang memberi maaf itu jauh lebih baik dan derajatnya lebih mulia. Susah yang minta maaf, kan susah memaafkan, Pak? Susah meminta maaf atau susah memaafkan, Bu? Susah memaaf. Lisan bisa ngomong, iya saya maafkan, hatinya tidak bisa. Betul? Lisannya bisa ngomong, saya maaf ya, saya maafkan, tapi hatinya belum. Maka memaafkan ini bukan di lisan, tapi memaafkan ada di hati. Ada suatu kisah saya ceritakan. Kisahnya seorang sahabat yang ketika duduk, baginda Nabi mengucapkan dia ahli surga. Baginda Nabi duduk seperti ini buat suatu majelis. Memang majelisnya tidak seperti ini, dia rapat-rapat ke depan majelisnya. Wahai sahabatku, ketahuilah, sebentar lagi akan ada calon penghuni surga. Sahabatnya tengok, mana nih orang ini? Tidak lama ada seorang sahabat datang duduk di paling belakang. Oh, ternyata Pak Eliono, amin. Datang paling terlambat, duduknya paling belakang. Besok seperti itu lagi. Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa sesungguhnya nanti akan datang calon penghuni surga. Sahabatnya nengok, Mas Ego nengok, Mas Eri nengok, mana nih? Tidak lama kemudian datang. Eliono lagi duduk situ. Sampai yang ketiga kali sama, Eliono lagi, datang paling terakhir, duduk paling belakang. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar bingung, penasaran, bertanya-tanya, apa amalan Eliono? Maka dia pura-pura datang ke rumahnya, ikuti di belakang, ketok pintu, Assalamualaikum, salam Pak, saya lagi ribut sama istri saya. Ada apa kamu ribut sama saudara istri? Iya, ribut. Gara-gara mau datang ke pengajian pakai mobil, nggak pakai motor jamaah. Ngapa? Malas saya bawa mobil, ribut. Krimis Pak, yaudah pakai motor, naik mobilnya. Bisa bapak yang ganti bensinnya? Ya, ribut. Debat seperti itu. Oh, jadi gimana? Saya mau nginep di sini, malas saya tidur di rumah. Ya udah, nginep ya. Ternyata Abdullah bin Umar orangnya rajin. Bangun malam langsung mengerjakan aktivitas qiyamul lail, sholat malam. Nengok sebelah kiri. Ini adabnya tuan rumah begitu. Adabnya tuan rumah kalau ada tamu laki-laki nginep di rumah bapak, ditemani tidurnya. Bukan bapaknya tidur dengan ibu, terus tamunya tidur di kamar sendiri. Enggak. Adabnya itu, etika dalam adab-adab menjadi tuan rumah yang bagus adalah menghormati tamu. Ketika tamu nginep di rumah ibu, maka ibunya nyuruh bapaknya, Pak, temani tidur. Dulu pernah ada Ustaz Imron datang ke rumah saya, iktikaf satu malam di rumah, saya temani dia. Ini ada adabnya, Pak. Maka dia bangun, ini Eliono kok tidak bangun-bangun sampai azan, tidak tahajud. Kemudian habis subuh, Pak, saya belum ingin pulang ke rumah. Oh iyalah, katanya. Menginap lagi. Malam keduanya begitu juga, tidak ada sholat malam. Habis isya langsung tidur, habis isya makan tidur, Bangun, azan bila.
Sampai 3 malam seperti itu, habis subuh barulah Abdullah bin Ja'far cerita, wahai bapak, sungguhnya saya tidak ribut sama istri saya, cuma saya penasaran, engkau 3 kali disebut sama baginda Nabi sebagai calon ahli syurga, namun aku tidak nengok amalan istimewa yang kau miliki. Maka sungguhnya ada tak engkau memiliki amalan istimewa? Jawabnya, oh tidak ada. Saya seperti inilah saya. Sholat hanya sholat 5 waktu jadi masjid. Sholat duha tidak pernah, sholat tobat tidak pernah, sholat hajat tidak pernah, apalagi sholat tahajud tidak pernah. Terus apa amalan kau wahai bapak? Oh, saya sebelum tidur selalu memaafkan orang yang punya salah kepada saya, sehingga saya tidur tidak membawa dendam. Tidur tidak membawa dendam. La tadkhulul jannata illa kabair. Tidak akan bisa orang masuk surga yang di dalam hatinya memiliki sifat dendam. Na'udzubillah. Yuk pada malam hari ini kita saling memaafkan. Wa fi riwayatin, doa malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya umatmu yang tidak mau bersolawat kepada-Mu. Maka pentingnya bersolawat kepada baginda Nabi. Kemarin diulang kembali oleh Bapak Kiai Haji Hasbullah di Semarang, dibacakan ta'lim kitab Sunan Imam Tirmizi, yang bahwasanya man qala shalawatin, barang siapa yang bersolawat kepada baginda Nabi asyru mara'at, sebanyak 20 kali, maka Allah Ta'ala akan berikan keistimewaan yang luar biasa. Apa keistimewaan yang diberikan kepada orang yang baca sholawat 20 kali setiap hari? Yang pertama, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, datanglah malaikat Mikail. Yang ketiga, datanglah malaikat Israfil. Kemudian yang keempat, datanglah malaikat Israil. Didatangi oleh 4 malaikat yang keempat-empatnya memiliki keistimewaan masing-masing. Malaikat Mikail datang, ya Rasul, siapapun orang yang baca sholawat kepada Engkau sebanyak 20 kali setiap hari, maka aku akan menuntun hambamu, menuntun umatmu di jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau kita mau nyeberang jembatan, ada yang nuntun, enak gak Pak? Enak, pasti selamat. Ada yang nuntun orang yang sudah paham. Ya nuntun kita malaikat Mikail yang sudah paham di jembatan Shiratal Mustaqim, dituntun supaya tidak jatuh. Yang kedua, malaikat Israfil, dia datang, kemudian datang kepada baginda Nabi, ya Rasul, siapapun dari umatmu yang bersolawat kepada Engkau sebanyak 20 kali setiap hari, maka akan aku jamu dia dengan jamuan dari telagamu, diberi minum dari telaga kehausan. Satu bentuk tidak kehausan selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil datang, ya Rasul, dari umatmu yang bersalawat kepadamu sebanyak 20 kali setiap hari, maka aku tidak akan mau minum berdiri enak. Malaikat Israfil datang pada baginda Nabi. Malaikat Israfil tugasnya mencabut nyawa. Maka malaikat Israfil datang kepada baginda Nabi, siapa di antara umatmu yang berselawat kepada Engkau sebanyak 20 kali setiap hari, maka aku akan mencabut nyawanya laksana rambut yang dicabut dari tepung, rambut yang diangkat dari dalam tepung, tidak terasa nyawanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sering-seringlah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sufi mengatakan la saghir ma'al istimrar wa la kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dosa yang dilakukan terus-menerus walaupun kecil akan menjadi dosa besar. Wala kabair ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar
yang digembur terus dengan istighfar. Maka dosa sebesar apapun apabila kita selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Hadirin jamaah sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai seorang hamba yang bermasyarakat, yang bermuamalah dengan tetangga-tetangga kita tidak terlepas dari bukan doa. Maka akhir kata, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin al-faidin kullu amin wa antum amin. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala dan kita dikeluarkan fitrah. Setelah berdiri dari majelis ini, masuk ke rumah tidak membawa dosa satupun, tidak mendendam dalam hati satu dendam pun. Insya kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan khilafan ada dari saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah musyawarah yang tidak ada niat menggurui bapak-bapak, namun kita sama-sama sudah niat, sama-sama niat belajar ilmu agama. Benarnya dari Allah Ta'ala, kesalahan ada khilafan dari saya pribadi, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.